Nggak kerasa ya, tiba-tiba aja tanggal 22 Desember udah di depan mata. Hari dimana seluruh orang di dunia ini akan merayakan hari spesial untuk seseorang wanita yang hebat, kuat, dan begitu berpengaruh gitu dalam hidup kita. Siapa coba? Kalau bukan mama, ibu, bunda, umi, banyak ya sebutannya. Dan untuk kamu semua yang ingin merayakan Hari Ibu bersama-sama dengan aku di sini, yuk kita ngobrol sebentar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang Love Intan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Untuk spesial podcast hari ini, aku pengen deh ngebawa kalian untuk flashback kepada masa kecil kita, dimana dulu ketika kita kecil itu kadang suka nggak sinkron gitu. Nggak sinkron gimana maksudnya? Jadi gini, mungkin di hari ini ketika kita sudah dewasa, kita memang menyadari betul bahwa ibu tuh sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Tapi lucunya kita saat dulu adalah ketika misalkan kita lagi pengen main, tapi disuruh tidur siang. Kita lagi pengen nonton, tapi disuruh belajar terus. Ketika kita mau jajan sesuatu, tapi suka nggak dikasih. Alasannya ada aja. Ya inilah, ya itulah. Terus misalkan ketika kita berbuat nakal sedikit, diomelin sampai habis-habisan. Kayak dicecer gitu. Dan dari situ kadang pas lagi kita kecil kita ngerasa bahwa kok aku jadi anak yang paling tersakiti ya. Ya padahal cuma kayak diomelin sebentar, atau gara-gara gak boleh nonton TV doang udah yang kayak ngerasa jadi anak paling tersakiti, ya kan? Tapi itu dulu. Semakin kita bertambah dewasa, kita akan semakin menyadari bahwa ternyata peran ibu tuh sangat penting gitu dalam hidup kita. Bayangin aja nih ya, ketika kita gak punya siapa-siapa, gak tahu harus pulang kemana, hidup kita lagi super duper luar biasa, terasa sangat berat. Dan kita pulang ke rumah, di situ ada wanita hebat yang menyambut dengan senyum ramahnya, dengan keikhlasan hatinya, ngebukain pintu, menyajikan makanan, kadang sambil bercerita sambil nanya kondisi kita hari itu. Kayak, gimana hari ini? Seneng gak? Gimana hari ini? Ada yang bikin sedih gak? Atau bahkan ketika misalkan emang kondisi muka kita saat itu yang gak bisa dikondisikan itu tiba-tiba lagi kelihatan sangat sedih, murung, pengen nangis gitu, kayak ya pokoknya kelihatan lah gitu dari muka. Pasti tuh mama kayak nanya, ada apa yang terjadi? Maksudnya kayak kok ekspresinya gitu, cerita aja gak apa-apa. Suka gitu gak sih? Kalau aku jujur, ya, mamaku, orang yang paling aku cintai, orang yang paling hebat dalam hidupku, sering banget kayak gitu. Selalu menanyakan kondisiku, kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika aku gak punya tempat cerita, aku gak punya teman yang bisa aku percaya untuk menuangkan segala macam keluh kesah, mulai dari hal-hal yang umum, bahkan sampai hal-hal yang privasi. Seperti soal cinta. Ya siapa lagi kalau bukan mamaku yang jadi orang tempat aku cerita gitu. Dan dari situ, kadang ketika kita lagi nahan-nahan nangis gitu kan, tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya udah air mata tuh tiba-tiba kayak bertumpah gitu aja. Dan gak ngerti lagi gimana caranya ngejelasin dari awal. Tapi dengan sabar, mama tuh kayak selalu menyediakan pundak,
selalu ada, selalu memasang badan gitu untuk siapa aja yang berani menyakiti anakku, sini hadapi aku. Bahasanya kayak gitulah istilahnya. Kayak orang yang paling gak terima ketika kita kenapa-napa hari itu. Orang yang paling bersedia gitu untuk mengorbankan diri ketika kita lagi dihadapkan pada suatu masalah yang benar-benar luar biasa besarnya. Siapa lagi kalau bukan mama? Bahkan belum lama ini aku pernah ya ngerasain gimana rasanya sedih dan kayak ngerasa bahwa hidupku tuh ada gunanya gak sih? Jujur aja nih, saat itu aku pernah ya tiba-tiba gak tahu kenapa di pagi-pagi buta itu aku kayak duduk terus entah kenapa tiba-tiba kayak pengen nangis gitu. Ya awalnya masih bisa ditahan, tapi orang yang paling paham gitu sama ekspresiku hari itu ya mama. Saat itu tuh beliau menghampiri aku sambil nanya, "Kenapa kok murung gitu? Ada apa?" Aku tuh tipikal orang yang ketika ditanya kayak gitu nih, udah nahan-nahan nangis tapi ditanya kayak gitu, tangisnya tuh langsung pecah gitu. Dan saat itu sambil berlinangan air mata, berlinangan, ya intinya gitulah. Sambil meneteskan air mata, aku tuh sambil kayak ngomong, aku tuh ada gunanya gak ya di dalam hidup ini? Aku tuh gak bisa kayak teman-teman yang mungkin bisa ngebahagiain orang tuanya sampai detik ini. Aku belum bisa kayak orang-orang di luar sana yang hebat dan jadi kebanggaan mama. Aku sempat ngomong kayak gitu. Dan di saat itu benar-benar kata-kata dari mama yang luar biasa benar-benar bisa menenangkan hati aku setenang-tenangnya. Dengan segala macam keikhlasan hatinya, mama bilang kalau misalkan, kenapa harus ngomong kayak gitu? Allah gak suka ngomong kayak gitu ya. Kalau misalkan kakak itu tuh berguna banget dalam hidup ini. Kita semua tuh diciptakan tidak ada yang sia-sia dan lain sebagainya. Benar-benar kayak ngomong dan memberikan motivasi itu dari hati ke hati. Dan itu benar-benar membuat aku ngerasa bahwa oh iya, ternyata masih ada loh orang yang mencintai aku. Masih ada orang yang menganggap aku ini berguna. Masih ada orang yang mengharapkan aku tuh untuk hidup dan terus bernafas. Siapa lagi kalau bukan mama? Dan kalaupun misalkan ada di luar sana beberapa orang yang memang benar-benar tidak bisa kehilangan kita pun, tetap orang yang pertama kali gak bisa kehilangan kita tuh ya mama. Sebenci-bencinya, sejahat-jahatnya di mata kita, mama tuh tetap punya hati yang paling kecil, yang paling tulus. Hati kecil yang tertulus yang pernah ada untuk mencintai anak-anaknya. Dan dari situ aku tuh semakin berpikir bahwa semoga suatu hari nanti aku bisa sukses, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku, aku bisa membuat mamaku tersenyum lebar kala menatap, ini loh, anakmu sudah menjadi orang yang berguna. Ini loh, anakmu sudah bisa menjadi orang yang kamu banggakan, mah. Bahasanya gitulah. Kayak pengen banget suatu hari nanti bisa membuktikan kepada mama, kepada orang tuaku bahwa aku hidup itu bisa juga untuk membahagiakan mereka, dan rasanya pengen banget bisa untuk membahagiakan mereka juga. Walaupun dengan sebesar apapun harta kita, itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang telah mereka berikan dari zaman kita belum dilahirkan. Bayangin aja ya, ketika kita masih di dalam kandungan pun rasanya kayak udah bikin sesek banget. Ya suka bikin orang tua kita, terutama mama ya, repot lah, mual-mual, pusing, badan yang gak enak. Belum lagi ketika melahirkan, rasanya tuh luar biasa sakitnya, nauzubillah.
mempertaruhkan nyawa gitu hanya untuk menghadirkan kita di dunia ini. Dan ketika kita lahir pun masih banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan dalam hidup kita, yang mama kita korbankan. Ketika kita harus sekolah, harus belajar, harus makan, harus minum, harus menjalankan segala macam aktivitas. Belum lagi ketika kita rewel, kita nangis, kita tantrum, kita ngelawan. Itu tuh benar-benar luar biasa. Perjuangan yang gak main-main tentunya dari seorang wanita hebat, orang tua kita yang tersayang, mama kita. Bahkan ketika dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa cinta dan bakti yang harus lebih besar diberikan kepada orang tua, Rasulullah masih menjawab, ibumu. Dengan pertanyaan yang serupa, dijawab lagi, ibumu. Sampai yang ketiga kalinya masih dijawab, ibumu. Setelah itu ketika beliau bertanya lagi, orang itu bertanya lagi, baru dijawab ayahmu. Dimana di situ ibu disebutkan 3 kali. Dimana berarti secara logika aja nih ya, pengorbanan yang luar biasa, berat, dan sangat-sangat menantang gitu dalam hidup, itu sangat besar jatuh kepada ibu. Lalu alasan apa lagi yang membuat kita harus membenci ibu? Bukankah dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita sampai detik ini, semua terjadi karena ibu kita, mama kita, yang senantiasa selalu ada, memberikan waktunya, mengorbankan semuanya, untuk melihat kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Oleh karena itu, untuk kamu yang saat ini masih bisa memeluk ibumu, sering-sering ya, peluk dengan hangat, kecup keningnya, kecup pipinya, sambil katakan bahwa aku sayang ibu, aku sayang mama. Tunggu aku sukses ya, biar nanti kita bisa sama-sama bahagia, biar nanti kita sama-sama menghadapi kesuksesan itu bareng-bareng gitu loh. Pokoknya utarakan segala macam hal dan kasih sayang kepada ibumu. Kamu juga harus ingat bahwa ketika semakin hari kita bertambah dewasa, umur kita nih bertambah. Gak cuma kita doang loh yang semakin tua. Ibu kita juga seperti itu, semakin tua dari hari ke hari. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan ya sedikit pun waktu bersama dengan mama, sedikit pun waktu bersama orang tuamu. Jangan pernah sia-siakan akan hal itu ya. Teruslah membuat dia tersenyum, bahagia, meskipun dengan banyak hal yang sederhana. Dan katakan kepadanya dari hati ke hati, Ma, sehat selalu ya. Jangan sakit-sakit, bahagia selalu. Doakan anakmu agar bisa selalu sukses dan bisa kemudian hari membahagiakanmu. Ma, tunggu ya sampai aku bisa membahagiakan mama. Ma, tunggu ya sampai semua hal yang di dalam hidup ini, semua segala hal yang hadir dalam bahagiaku, bisa mama juga rasakan. Kita bahagia bareng-bareng ya, Ma. Jangan pernah ya kamu juga mengucapkan hal-hal yang menyakiti, bahkan hanya sekadar berkata ataupun berkata hal-hal yang menohok gitu dalam hati orang tua. Jadi pada intinya, semoga orang tua kita diberikan kesehatan selalu. Dan untuk kamu yang saat ini mama ataupun ayahnya sudah berada di sisi Tuhan, sudah berada di sisi Allah, di tempat terindah di alam sana, masih ada kok hadiah yang bisa diberikan untuk merayakan Hari Ibu, yaitu adalah doa dari anak yang saleh, doa-doa yang gak pernah putus dari hari ke hari. Jadi intinya, jangan pernah lupa ya untuk mendoakan kedua orang tua kita.
dalam kondisi apapun, dalam sesulit apapun gitu masa-masa kita itu. Sayangilah kedua orang tuamu, jangan pernah sia-siakan mereka. Sama sekali jangan pernah. Yang penting, semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua bisa ya untuk selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Aku harap ada ya pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke setiap podcast lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.